dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti presentasi final pada kali ini. Salam sejahtera kepada teman-teman yang menyaksikan video pada kali ini. Dengan hormat saya ucapkan terima kasih kepada dosen auditing kita, Ibu Saidah Said, SEMAK. Sini saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya dapat tugas final untuk mempresentasikan presentasi online yang telah diberikan oleh dosen kita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 105731113719 dari kelas akuntansi 19D dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul laporan akuntan. Adapun jenis-jenis pendapat akuntan. Jenis-jenis ini adapun juga menurut standar profesional akuntan publik. Di dalam jenis tersebut ada beberapa materi. Yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar. Yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya yaitu pendapat tidak wajar. Selanjutnya yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan akuntan menurut standar profesional akuntan publik. Yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang pertama yaitu pemeriksaan telah dilakukan dan sesuai dengan SPAP. Yang kedua yaitu didukung dengan bukti yang cukup. Yang ketiga yaitu tidak menemukan adanya kesalahan yang material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Maksudnya di sini yaitu dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa LK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Maksud dari semua hal yang material tersebut yaitu ada posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar. Yang pertama yaitu pendapat wajar sebagian berdasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua yaitu untuk mencegah agar LK tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa. LK disajikan menyimpang dari suatu prinsip dalam SAK. Selanjutnya yaitu jika terdapat kondisi, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas. Selanjutnya yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Adapun terdapat beberapa bagian. Pertama yaitu ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat. Yang kedua yaitu auditor yakin atas dasar auditnya bahwa LK berisi
penyimpangan dari prinsip yang berlaku umum. Yang berlaku umum itu tersebut akan berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Selanjutnya yaitu auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan jika memberikan pendapat ini dalam satu paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat harus berisi kata kecuali atau pengecualian. Selanjutnya yaitu pendapat tidak wajar. Adapun pendapat tidak wajar ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor LK secara keseluruhan itu tidak disajikan atau secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu pendapat tidak memberikan pendapat. Di sini maksud dari pendapat tidak memberikan pendapat yaitu bila auditor itu tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran LK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua yaitu pembatasan lingkup audit dan harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah. Dari semua alasan harus substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Adapun jenis-jenis laporan akuntan, yang pertama yaitu laporan auditor independen bentuk baku. Yang kedua yaitu laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan unsur pokok laporan auditor independen bentuk baku. Yang harus diperhatikan yaitu dalam laporan auditor kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu judul yang memuat kata independen. Yang kedua yaitu pernyataan bahwa LK telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga yaitu pernyataan bahwa LK adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada opini atas LK. Selanjutnya yaitu audit dilaksanakan berdasarkan SPAP. Selanjutnya yaitu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa LK bebas dari salah saji yang material. Adapun laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Di sini auditor perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus dilakukan untuk melihat apa dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Yang pertama yaitu kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga yaitu modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian itu hasil pemaparan. Sekian pemaparan materi dari saya yang berjudul laporan akuntan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.